Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar tematik kembali ya anak-anak solihah. Sudah siap untuk belajar? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 1C subtema 2. Materi hari ini yaitu tentang ungkapan perintah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menunjukkan ungkapan perintah secara lisan atau tulisan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menggunakan ungkapan perintah secara lisan atau tulisan. Yusuf adalah anak yang sholih. Yusuf selalu menuruti perintah ibunya. Sepulang sekolah, ibunya menyuruh untuk membersihkan tubuh dan istirahat. Ketika ibunya menyuruh Yusuf, itu merupakan contoh ungkapan perintah. Bagaimanakah contoh ungkapan perintah? Nah, mari kita simak cerita berikut ini. Yusuf, hari ini Umi masak makanan kesukaanmu. Asik, jawab Yusuf. Segera ganti baju serta mencuci tangan dan kaki Yusuf. Baik Umi, jawab Yusuf. Setelah ganti baju, segera makan ya. Baik Umi, jawab Yusuf kembali. Umi, Yusuf sudah selesai ganti baju, kata Yusuf. Ya nak, jawab Umi. Yusuf, ayo kita makan. Iya kak. Setelah makan, kakak dan Yusuf segera istirahat ya. Baik Umi, jawab Yusuf dan kakak secara bersama-sama. Nah, dari teks percakapan tadi, kira-kira mana saja ya yang termasuk ungkapan perintah? Nah, dalam percakapan tadi terdapat beberapa contoh kalimat perintah. Yang pertama yaitu, segera ganti baju serta mencuci tangan dan kaki Yusuf. Yang kedua, setelah ganti baju segera makan ya. Yang ketiga, setelah makan kakak dan Yusuf segera istirahat ya. Lalu, apakah kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang bermaksud menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Jangan lupa ya anak-anak solihah, kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Seperti contoh yang terdapat dalam percakapan Umi dan Yusuf. Nah, contoh yang pertama, segera ganti baju serta mencuci tangan dan kaki Yusuf diakhiri dengan tanda seru. Contoh yang kedua, setelah makan, kakak dan Yusuf segera istirahat ya, diakhiri dengan tanda seru. Contoh yang ketiga, setelah ganti baju, segera makan ya, diakhiri tanda seru.
Selain kalimat perintah, kalimat apa lagi yang terdapat pada teks cerita? Kira-kira selain kalimat perintah ada kalimat apa lagi anak-anak solihah? Ya, dalam percakapan tadi terdapat kalimat berita dan kalimat ajakan. Contoh kalimat berita dalam percakapan tadi yaitu, Umi, Yusuf sudah selesai ganti baju. Sedangkan contoh kalimat ajakan dalam percakapan yaitu, Yusuf, ayo kita makan. Lalu apakah kalimat berita dan kalimat ajakan itu? Kalimat berita bisa juga disebut dengan kalimat pernyataan. Kalimat berita biasanya berisi mengungkapkan informasi atau peristiwa ataupun kejadian. Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Jangan sampai lupa ya anak-anak solihah, kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan kalimat perintah tadi diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat berita yaitu Yusuf belajar membaca. Nah, sedangkan kalimat ajakan adalah kalimat yang mengandung ajakan kepada orang lain. Kalimat ajakan juga diakhiri dengan tanda seru. Pada kalimat ajakan biasanya terdapat kata ayo atau mari. Jadi kalimat ajakan juga sama seperti kalimat perintah ya anak-anak solihah, yaitu diakhiri dengan tanda seru. Tapi bedanya pada kalimat ajakan itu biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Contoh kalimat ajakan yaitu, mari kita berangkat ke sekolah. Nah, sekarang coba bantu Ustazah untuk memasangkan kalimat dengan jenisnya. Jadi di sini ada 3 kalimat dan ada 3 jenis kalimat. Coba bantu Ustazah ya, anak-anak solihah. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Coba kalimat mana yang termasuk contoh kalimat perintah? Ya, kalian benar sekali. Contoh kalimat perintah yaitu, setelah belajar segera tidur ya, diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang kalimat ajakan, mana ya yang kira-kira termasuk kalimat ajakan? Ya, kalian benar. Contoh kalimat ajakan yaitu, ayo kita ke masjid. Harus diingat-ingat ya anak-anak solihah, kalimat ajakan juga diakhiri dengan tanda seru dan biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat berita. Coba mana yang termasuk contoh kalimat berita? Ya, kalian hebat. Contoh kalimat berita yaitu Zulham rajin belajar. Diakhiri dengan tanda titik. Nah, sekarang coba bantu Ustazah untuk mencari kalimat perintah. Berilah tanda checklist yang termasuk kalimat perintah dan berilah tanda silang pada kalimat yang bukan kalimat perintah. Nah, Ustazah memiliki 5 contoh kalimat. Kira-kira yang termasuk kalimat perintah nomor berapa saja ya anak-anak solihah? Jadi kalimat ini juga ada di buku kalian, di buku tematik tema 1C di halaman 53. Namun di buku kalian ada kesalahan tanda baca ya anak-anak solihah. Jadi seharusnya nomor 2, 3, dan 5 itu diakhiri dengan tanda seru. Baiklah, kita mulai ya bahas satu persatu. Kira-kira mana saja yang termasuk kalimat perintah?
Ya, nomor 1. Segera rapikan mainanmu, nak. Kira-kira termasuk kalimat perintah atau bukan ya, anak solihah? Ya, nomor 1 termasuk kalimat perintah. Kemudian yang nomor 2, ayo kita pulang. Apakah termasuk kalimat perintah atau bukan ya, anak solihah? Ya, nomor 2 bukan termasuk kalimat perintah. Kenapa? Karena kalimat nomor 2 itu merupakan contoh kalimat ajakan. Ingat, kalimat ajakan juga diakhiri tanda seru, tapi biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Nah, kalimat yang ketiga yaitu setelah istirahat nanti kamu makan ya. Nah, kalimat ini apakah termasuk contoh kalimat perintah? Ya, kalimat nomor 3 termasuk contoh kalimat perintah. Nah, sekarang kalimat yang nomor 4, terima kasih. Kira-kira apakah kalimat tersebut termasuk kalimat perintah? Nah, kalimat nomor 4 tidak termasuk kalimat perintah. Kenapa? Karena nomor 4 termasuk kalimat berita. Ingat, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Kalimat yang kelima yaitu jangan lupa bersihkan badanmu. Apakah kalimat kelima termasuk kalimat perintah? Ya, kalimat kelima termasuk kalimat perintah. Nah, sekarang insya Allah anak solehah Ustazah sudah tahu ya cara membedakan kalimat perintah, kalimat berita, dan kalimat ajakan. Tugas kalian hari ini yaitu bermain game membedakan kalimat perintah, kalimat ajakan, dan kalimat berita atau pernyataan. Sebentar lagi Ustazah akan mengirimkan link untuk kalian bermain game. Baiklah, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan anak-anak solihah.